Oke, selanjutnya kita baru kemudian berefleksi di eh, tataran kelasnya Bapak Ibu tentang apakah murid di tempat Bapak Ibu itu beragam. Silahkan coba ditulis di kolom chat ya, Bu, ya. Sambil saya cek coba. Apakah di ruang kelas Bapak Ibu, murid Bapak Ibu itu beragam? Saya sangat meyakini semua pasti mengatakan iya. Walaupun Bapak Ibu berada dalam satu daerah, itu pun pasti beragam Bapak Ibu ya. Baik itu tentang karakteristik muridnya, baik itu tentang persiapan belajar muridnya, baik itu tentang minat muridnya, pasti beragam. Anak kembar pun itu juga ada keunikan tersendiri Bapak Ibu ya. Apalagi kalau seandainya itu tidak kembar dan segala macam itu. Jadi pasti murid-murid di tempat kita itu beragam. Itu yang perlu kita menjadi kesadaran buat kita, Ibu, bahwa ternyata murid-murid kita itu beragam, Ibu ya. Nah, keberagaman murid itu, Bapak Ibu, bisa jadi dari latar belakang keluarga yang berbeda, ya. Mungkin ada yang kemudian siswanya itu eh, dari keluarga yang menengah ke atas, Bapak Ibu. Maka bisa jadi budayanya kan berbeda dengan latar belakang keluarga dari menengah ke bawah. Itu kan bisa jadi berbeda, Bapak Ibu. Dan itu perlu kemudian kita ketahui bersama. Bahkan sampai pada titik ketika orang menengah ke atas letaknya. Setelah pulang sekolah, apakah ada jam tambahan atau bersama dengan guru les ataupun yang lain, itu kita perlu ketahui gitu. Kalau menengah ke bawah mungkin perlu ditanyakan juga pendampingan orang tuanya bagaimana, terus ada adik, kakak atau yang lain, ataupun ada hal-hal yang mungkin bisa jadi itu penghambat ataupun pendukung dari proses belajar. Dan ini perlu kita ketahui. Yang kedua mungkin tentang kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Mungkin bisa jadi di kelasnya Bapak Ibu ada satu ataupun dua yang berasal dari budaya yang berbeda, suku yang berbeda, ataupun daerah yang berbeda, Bapak Ibu. Bisa jadi dia akan mengalami kesulitan dalam kemampuan bahasa yang digunakan di kelas gitu. Kalau saya kemarin kebetulan saya menjadi fasilitator guru penggerak di Kabupaten Brebes, Bapak Ibu. Di Kabupaten Brebes itu sebagian dia menggunakan bahasa Jawa, tetapi sebagian itu menggunakan bahasa Sunda. Nah, mungkin bisa jadi beberapa anak-anak yang Jawa mungkin kemudian pindah di sekolah yang kemudian menggunakan bahasa Sunda bisa jadi agak kesulitan, ataupun sebaliknya, Bapak Ibu. Nah, kesulitan-kesulitan itu yang perlu kita eh, catat dan juga buat refleksi kita untuk proses belajar selanjutnya. Yang ketiga adalah kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan. Itu juga perlu ya, Bapak, ya. Perlu perlu kita kita ilhami bahwa itu juga beragam juga, Pak Ibu. Bisa jadi di kelas Bapak Ibu ada anak yang kemudian ternyata bapaknya itu sering di kebun gitu katakan. Kemudian dia itu sering membantu untuk mencangkok katakan ataupun melakukan berbagai macam budidaya tanaman gitu. Bisa jadi kan itu malah melebihi pengetahuan dari Bapak Ibu sendiri tentang pembudidayaan tanaman katakan. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi posisi sekarang itu guru itu bisa apa ya, guru bisa tertinggal dari posisi peserta didik gitu Bu, ya. Di beberapa titik tertentu. Kalau seandainya anak ternyata sudah praktek sendiri di rumah, itu kan bisa jadi Bapak Ibu malah ketinggalan gitu. Dia sampai kepada okulasi, dia sampai pada titik tertentu. Itu pun mungkin di keterampilan-keterampilan yang lain. Entah itu membatik gitu ya. Entah itu tadi mencangkok ataupun tadi keterampilan-keterampilan yang lain itu.
Yang itu juga perlu kita petakan secara bersama. Selanjutnya adalah yang keempat, keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari. Ini menjadi poin penting juga bahwa menjadi prasyarat memahami materi baru. Mungkin di kelas satu itu ada tentang kelas 1 SD ya, Bu, ya. Ada materi tentang membaca mungkin. Tetapi kan kita perlu mengetahui kemampuan awal siswa seperti apa. Apakah dia sudah bisa membaca atau dia masih mengeja atau dia huruf saja tidak tahu, belum tahu gitu, Pak. Kelas 1 semester 2 katakan ya. Atau sampai kelas 3 juga sama. Ataupun Bapak Ibu yang berada di SMP gitu. SMP itu mungkin sudah mulai pada eh, volume-volume gitu, volume bangun ruang gitu ya. Ternyata materi prasyaratnya itu sebelum dia itu berbicara tentang volume, ada dia harus paham dulu tentang perkalian. Kemudian dicek itu anak-anaknya. Oh, ternyata perkalian aja belum belum bisa, ada satu dua yang belum bisa. Maka yang kemudian perlu dilakukan adalah bagaimana mendampingi anak yang kemudian tertinggal ini, dua orang ini untuk bisa memahami dulu tentang perkalian dulu sebelum dia akan belajar tentang volume bangun. Itu merupakan salah satu keberagaman muridnya. Ada dua orang yang bisa, 50% mungkin ada yang bisa gitu ya. Tapi ada beberapa yang tertinggal. Yang kelima adalah kondisi sosial emosional. Ini juga perlu kita kita perhatikan, Baby ya. Ada anak yang mungkin secara sosial emosional itu perlu mendapatkan penanganan khusus mungkin karena dia merasa minder, karena dia mungkin merasa kurang gitu. Tapi ada lagi yang lain mungkin merasa bahwa dia punya kelas itu gitu. Itu juga perlu, Bapak. Bagaimana karakteristik anak itu dipahami oleh gurunya. Bagaimana peta sosialnya seperti apa gitu. Ya, ini perlu kita lakukan. Karena kadang-kala juga anak-anak butuh pendekatan secara personal juga. Bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya dia juga. Lalu tentang minat besar terhadap bidang tertentu. Ini juga perlu kita dalami. Jadi eh, ada salah satu anak di SD saya itu, dia itu sangat berminat berkaitan dengan sejarah dunia, Pak Ibu. Dia itu kalau di rumah itu bacaannya sudah bukan hanya tentang kelas ini kelas 4 ya. Bukan hanya tentang kelurahan ataupun Indonesia gitu. Tapi dia sudah bacaan yang buku-buku tebal yang dia belajar tentang Adolf Hitler gitu. Nazi dan segala macam. Maka dia itu sangat senang sekali tentang itu. Maka proses pembelajaran bisa dikaitkan dengan itu juga, Beb. Artinya mengaitkan dengan keminatnya dia, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya ada kesulitan tertentu dalam belajar. Itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini artinya sebenarnya murid-murid kita itu beragam ya, Bu, ya. Tergantung kita dari melihat perspektif mana kemudian anak-anak itu belajar gitu ya. Ini keberagaman murid. Nah, kondisi-kondisi yang beragam itu, Bapak Ibu, maka itu menciptakan tantangan buat kita untuk mengetahui bahwa murid itu ada yang kemudian memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Kecepatan belajarnya itu berbeda gitu. Mungkin murid itu memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang nanti akan diajarkan. Jadi dengan keberagaman itu, maka tantangannya ini yang benar Bapak Ibu hadapi ya. Ada yang kemudian butuh waktu lebih banyak untuk memahami, ada yang ternyata pengetahuan awalnya sangat banyak, tapi yang lain juga tidak punya pengetahuan sama sekali. Ada yang kemudian murid yang tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak lebih banyak. Ada yang murid mungkin yang mengalami kesulitan konsentrasi selama diskusi kelas gitu, Bapak Ibu. Ataupun ada murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk, namun sebenarnya pemahaman mereka bagus. Atau ada murid yang tampak tidak engage dalam pembelajaran karena mereka tidak bisa membuat koneksi dan memahami makna dari apa yang diajarkan.
Ada murid yang memiliki masalah di rumah sehingga sangat tidak semangat sekolah dan seringkali merasa malas dan merasa malas dan lesu. Bapak Ibu. Ini yang kemudian kondisi-kondisi tantangan dari Bapak Ibu sendiri ya. Setelah kemudian kita mengetahui murid itu beragam, kondisinya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kemudian perlu kita lakukan sesuatu. Maka poin utama yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kita melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Dan kebutuhan murid itu bisa tercapai kalau kita paham tentang keberagaman murid ini ya. Yang titik muaranya nantinya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bu, ini tantangan kita bersama ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang tantangannya, apakah penting Bapak Ibu mengetahui keberagaman murid dari karakter dan kesiapan belajar Bapak Ibu? Penting Bapak Ibu ya. Saya. Keberagaman murid itu penting dan guru yang efektif memperhatikan keberagaman tersebut dengan bijaksana dan juga proaktif, Bapak Ibu. Ini yang kemudian menjadi dasar kita bahwa anak-anak di kelas kita itu beragam, dengan berbagai macam keragaman itu perlu kita kelola dengan baik secara bijaksana agar kita menciptakan ruang-ruang kelas yang kemudian sesuai dengan tumbuh kembang mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Ini yang kemudian titik poinnya. Mari kita berefleksi, Bapak Ibu, ya. Setiap murid itu memiliki potensi untuk berhasil dalam pembelajaran. Oh, Ibu sepakat nggak ini ya? Jadi, setiap murid itu pasti punya potensinya masing-masing gitu lah. Tuh. Dan keberhasilan belajar murid sangat dipengaruhi oleh pola belajar yang unik. Artinya memang disesuaikan dengan eh, pola belajar mereka gitu ya. Guru ataupun diri Anda, Bapak Ibu ya, adalah kunci dari pengembangan program pembelajaran murid-murid yang mendukung keberhasilan murid Anda. Ya. Coba kita refleksi secara bersama-sama, Bu. Ya. Apakah kita sudah mempunyai pemahaman bahwa murid itu beragam dan kita perlu untuk mengelola itu dengan baik, Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian perlu kita ketahui dulu, Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian anak yang kemudian nilainya 40 di matematika kemudian dianggap Bapak Ibu itu eh, bodoh gitu katakan itu. Bukan begitu, Bapak Ibu.